Halo, saya Justina Angela Un, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan masyarakat pesisir di Kabupaten Kupang. Ada 3 subtopik yang harus dibahas, yaitu yang pertama, pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Kupang. Yang kedua, pembudidayaan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kupang. Dan yang ketiga adalah kendala yang dihadapi. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Kupang. Sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kupang telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kupang. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan mulai dari pengolahan sampai pemasaran. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama dan berlangsung sampai sekarang. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Kupang terdiri dari yang pertama, pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap. Potensi perikanan ini cukup besar. Sebagian besar nelayan di Kota Kupang dan beberapa kabupaten lainnya banyak yang melakukan penangkapan ikan dan non-ikan di wilayah perairan Kabupaten Kupang. Buktinya adalah banyaknya surat izin penangkapan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang untuk nelayan yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Kupang. Yang kedua, pemanfaatan perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya juga cukup besar. Komoditi yang sudah dibudidayakan adalah budidaya rumput laut dan budidaya ikan. Sementara, untuk budidaya mutiara dilakukan oleh perusahaan PT Otsuki Mutiara. Budidaya rumput laut sendiri tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan. Topik yang kedua adalah pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kupang. Pembudidayaan ikan yang dilakukan di Kabupaten Kupang adalah budidaya ikan air tawar dengan luas wilayah 848,70 hektare, namun yang baru dimanfaatkan sekitar 185,20 hektare, serta hasil produksi mencapai 1.277,93 ton. Topik yang ketiga adalah kendala yang dihadapi. Di samping memiliki sumber daya perikanan yang baik, Kabupaten Kupang juga memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Adapun berbagai kendala-kendala sebagai berikut. Yang pertama, masih adanya sistem penangkapan ikan di perairan darat Kabupaten Kupang yang kurang memperhatikan faktor kelestarian lingkungan seperti menggunakan bom ikan yang dapat merusak terumbu karang. Yang kedua, pengetahuan para nelayan tentang perikanan masih tergolong rendah sehingga mereka belum mampu untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Yang ketiga, peralatan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan sebagian besar masih relatif sangat sederhana dan masih tergantung pada cuaca. Yang keempat, masih terbatasnya data rinci dan informasi sebagai acuan untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal, serta belum jelasnya legalitas dan kepastian pemanfaatan kawasan pesisir untuk budidaya laut. Yang kelima adalah cuaca yang terkadang berubah, harus melihat tampak tidaknya bulan di malam hari, ikan yang terkadang sulit ditangkap, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga.